Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya akan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kalian semua mengenai bagaimana cara mengetahui nilai utility dan relative importance jika dihitung secara manual tanpa SPSS. Karena nilai utility ataupun nilai relative importance ini sangat penting, karena jika kalian ujian sidang, bisa jadi penguji akan menanyakan angka ini dari mana. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bagaimana cara menghitung nilai utility estimate. Saya contohkan kali ini adalah faktor atributnya seperti ini. Kemudian level atributnya seperti ini. Ya. Kemudian nilai outputnya, kedua nilai output ini seperti ini. Karena dua nilai output ini berasal dari output SPSS. Jadi kalian tinggal kopas saja. Dan kalian tinggal menghitungnya secara manual. Apakah benar output SPSS itu sudah benar perhitungannya? Jadi selain kalian mencantumkan nilai dari output SPSS, kalian juga mencantumkan perhitungan kalian secara manual. Jadi balance ataupun real. Jadi penguji ketika membacanya biar percaya bahwa ini real pekerjaan kalian. Baik, yang pertama-tama untuk mengetahui nilai utility estimate kita harus menentukan dulu nilai konstannya. Oke, nilai konstannya, bagaimana cara mengetahui nilai konstan? Yang pertama kalian harus menjumlah dulu perankingan dari 100 responden. Perankingan dari jawaban 100 responden. Ini saya contoh tabel responden saya. Kita abaikan yang ID sama PA. Abaikan saja, kita hanya butuh nilai P1 sampai P8. P1 sampai P8 ini adalah keterangannya kombinasi produk ya. Berarti ini adalah stimuli 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun kombinasi 1, 2 dan seterusnya. Kalau kalian ada 16 kombinasi, maka ini harus sampai P16 seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung nilai konstannya? Ketika kalian sudah memasukkan ini semua, dan kalian harus menjumlahkan antara P1 sampai P8 ya. Ataupun kalau kalian ada 16, maka P1 sampai P16 ini dijumlahkan semua ya. 339 ditambah 648 sampai ditambah 263, kemudian dibagi 800. 800 itu dari mana? 800 ada yang pertama, 8 itu adalah 8 kombinasi ya. Ini adalah 8 kombinasi. Kombinasinya ada 8 kemudian kali 100. Karena respondennya ada 100 maka 800. Jadi ini semua ditambah kemudian dibagi 800. Maka hasilnya nilai konstan. Kalau kalian ada 16 maka ini berarti P1 sampai P16 itu jumlah semua. Kemudian kalau respondennya 100 maka 16 kali 100 maka 1600. Jadi ini semua ditambah kemudian dibagi 1600 kalau kombinasinya ada 16. Seperti itu. Kemudian kalau konstannya sudah ketemu, kemudian tinggal menghitung nilai utility per level atribut ya. Saya contohkan saja satu mengenai level atribut, perhitungan level atribut, karena untuk menghitung level atribut ini rumusnya sama saja. Di dalam skripsi ini yang saya buat, saya sudah mencantumkan semuanya secara lengkap. Jikalau kalian semua ingin mendapatkannya, kalian bisa baca deskripsi di bawah video ini. Oke, lanjut. Bagaimana cara menghitung nilai utility estimate? Oke, yang pertama rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah level atribut yang pertama untuk original.
Original sama dengan pref 1, pref 5, ditambah pref 5, ditambah pref 6, ditambah pref 8 dibagi jumlah preferensi kali jumlah responden. Oke, saya jelaskan. Pref 2, pref 5, pref 6, pref 8. Kenapa kok ada? Kenapa kok enggak 1 sampai 8? Kenapa kok hanya 2, 5, 6, dan 8? Kenapa kok hanya kombinasi ini? Karena pada kombinasi ini pada kombinasi ini terdapat level atribut original. Jadi dari 8 kombinasi ini yang terdapat level atribut original, maka nilai itu yang kita pakai. Misalnya pref 2. Pada pref 2 ini adalah ada kombinasi original, maka kita masukkan ke sini, maka pref 2. Kemudian ada pref 5, ternyata original ada di pref 5 ataupun kombinasi 5, maka ini kita masukkan di sini. Kemudian ada lagi ternyata level atribut original berada pada kombinasi 6, maka kombinasi 6 jumlah nilainya kita masukkan ke sini dan seterusnya. Kita tambahkan ya. Kemudian dibagi 400. 400 ini dari mana? Jumlah kombinasi ini ada 4. Kemudian dikalikan jumlah responden. Responden kita ada 100. Maka 4 kali 100 jadinya 400. Nah, kemudian kita tambahkan dibagi 400 hasilnya seperti ini. Ini masih ada lanjutannya. Setelah kita ketemu 4,17 ya, kemudian kita selisihkan dengan nilai konstan. Jadi 4,17 tadi dikurangi nilai konstan dan hasilnya negatif 0,307 ya. Negatif 0,307. Negatif 0,30. Kita cek, ternyata sama pada tabel outputnya ya, ternyata sama. Nah, begitu teman-teman cara menghitung dari nilai utility estimate. Kalau teman-teman ingin mendapatkan contoh skripsi analis conjoint yang saya tampilkan ini, sekali lagi saya tegaskan, teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah ini ya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Saya hanya menjelaskan mengenai utility estimate, dan untuk perhitungan relative importance itu akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.